Yang dilupakan oleh mereka ini adalah rakyat Palestina yang tidak berdosa. Per hari ini sudah 9.200 ya yang wafat dari pihak Palestina. Jumlah ini lebih banyak ketimbang jumlah yang wafat dari Palestina sejak Gaza diblokade 2007. Yang kita khawatirkan sekarang bahwa Israel itu akan menyerang secara tidak proporsional, lalu kemudian dia juga meminta masyarakat evakuasi keluar, ya, alasannya pasukan darat akan masuk. Tapi yang jadi concern juga adalah jangan-jangan Israel akan menduduki wilayah yang ditempati oleh rakyat Palestina. Konflik Israel dan Palestina sudah berlangsung lebih dari 3 minggu. Konflik yang diawali dengan serangan pejuang Hamas tersebut telah memakan ribuan korban jiwa, baik dari Palestina maupun dari Israel. Bagaimana kans penyelesaian konflik tersebut? Apakah two-state solution bisa menjadi kenyataan? Ataukah sesuai dengan keinginan Hamas, yakni menolak solusi dua negara? Untuk membahasnya dalam Open Minded kali ini, saya Yasmin Muntas mengundang pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana dan pakar politik Timur Tengah Abdul Muta'ali. Ya, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana dan Mas atau Prof. Belum Prof ternyata ya, tapi itu doa profesor, ya, Abdul Muta'ali. Iya, ini dua-duanya orang-orang hebat dari UI, pakar hukum internasional dan pakar politik Timur Tengah, ya. Saya kebiasaan manggil Mas Gihik sebetulnya, gitu. Jadi saya udah kebiasaan. Jadi kalau disuruh ngomong Prof tuh malah jadi kebelibet saya nih gitu. Mas Gihik itu adalah dosen saya waktu saya di S1. Jadi udah kenal lama. Mahasiswa hebat jadi. Jadi ini pertemuan mahasiswa dengan dosen dan juga ternyata adik kelas juga di UI tapi beda jurusan ya. Kalau saya sit-in sering di mata kuliah. Gitu ya. Kalau kelasnya Zoom. Oh iya iya, oke. Bisa nyuri-nyuri ilmu tuh. Iya. Dan hari ini saya pengen dengar dari Mas ya, boleh panggil Mas ya? Boleh. Mas Gihik dan Mas Muta'ali soal konflik Israel dan Palestina ini sebenarnya kalau kita mau mundur ke belakang itu gimana sih ceritanya? Kita flashback lagi lah, artinya di literatur mungkin kita sudah bisa banyak baca, cuma kan kita pengen audience open minded juga bisa menyimak mengenai konflik tersebut. Iya, konflik Israel-Palestina ini bukan konflik baru-baru ya. Ini sudah 70 tahun lebih. Tepatnya sejak ada resolusi PBB 181 1947. Ada kaplingisasi tanah begitu. Nah, disitulah konflik dimulai. Tapi kalau kita mau narik lebih jauh lagi, itu Israel dapat tenaga dari Balfour 1917 ya. Beliau Menlo Inggris bicara kepada Ratu Victoria. Bahwa orang-orang Yahudi itu sebaiknya punya tanah dan mereka diberikan hak untuk menjadi sebuah entitasnya negara. Karena dulu kan sebelum 1947 Israel itu namanya macam-macam. Ya, ada Suriah Palestina karena mereka bagiannya, mereka warga negara begitu. Maka menariknya itu adalah statement dari Ratu Victoria. Loh, mereka kan bagian dari warga negara Palestina, bagian dari warga negara Mesir, bagian dari warga negara Suriah, gitu. Karena memang sejak Empire Ottoman jatuh, mereka kan terbagi-bagi. Pada saat yang bersamaan, Palestina belum mendeklar sebagai sebuah negara. Nah, kalau Mbak Yasmin dan semua kawan-kawan yang mempelajari Israel Palestina, itu ada buku bagus betul, Philip K. The Arabs. Jadi Palestina before 1947 itu seperti negara-negara Skandinavia, Prof. Ya, kan luar biasa itu. Kita tahunya, makanya ada saudagar kaya namanya Muhammad Ali Tahir. Dia punya uang cukup besar. 20% Bank Arabia ketika itu bank terbesar di Middle East itu punya dia. Ya, sekitar 150 juta pound sterling itu diberikan melalui Haji Agus Salim untuk kemerdekaan Indonesia. Artinya bahwa Palestina itu survive before 1947. Tapi masalah dimulai ya itu sejak resolusi PBB 181. Itu sebabnya kalau PBB yang menjadi trigger konflik ini harusnya dia paling bertanggung jawab. Ya. Tetapi masalahnya jangankan PBB, kita
berharap kepada kuartet saja, UN, Eropa, kemudian Inggris dan Amerika, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke lah, kalau kita bisa debatable, ya kita mengadopsi demokrasi, kata Bung Hatta, demokrasi kita. Tapi ada satu lembaga internasional itu justru tidak mengadopsi demokrasi, ada hak veto. Iya. Dari 239 resolusi plus kemarin berarti 240 nih sudah keluar resolusi PBB untuk Palestina. Tapi yang mengikat itu hanya 181 1947. Sisanya di veto. Nah, itu sebabnya selama rumah masyarakat internasional yang namanya UN tidak direstrukturisasi, tidak direformasi, kita tidak bisa berharap banyak kan begitu. Yeah. Bahkan pasal 99 piagam PBB itu Prof ya, jika terjadi deadlock antara Dewan Keamanan dengan Majelis Umum, padahal dunia internasional memerlukan perdamaian, stabilitas, kan perlu sidang darurat. Tapi ternyata hari ini tidak bisa berbuat apa PBB. Ya, itu pemerintah Mesir mungkin juga diorder oleh Israel karena Mesir kan diikat oleh Camp David. Gitu, dia tidak boleh membuka pintu Rafah. Itu kontainer yang boleh masuk hanya 20 kontainer. Ya, tidak boleh lebih, dan itu pun tidak boleh gas, tidak boleh listrik. Camp David itu tahun 78 ya? Betul. Betul, diikat. Siapapun yang presiden Mesir yang membuka Rafah, dia terikat oleh Camp David, jatuh, Mursi jatuh. Nah, ini bukan konflik yang sehari dua hari. Itu sebabnya serangan 7 Oktober kita mesti memahaminya secara imparsial, ya, secara komprehensif, gitu. Kita bukan mau memihak secara emosional, tapi ini masalah kemanusiaan. Ya, tapi dikatakan bahwa itu serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas itu karena ada kekecewaan Hamas terhadap yang lalu-lalu. 1967 Khartoum. Iya, Khartoum Resolution yang di Sudan waktu itu ya. Ya 29 Agustus sampai 1 September 1967. Ya, itu ada Trinos katanya gitu ya. Sebetulnya bukan hanya deklarasi Khartoum. Begitu ya. OKI itu didirikan khusus untuk bagaimana mengatasi konflik kemanusiaan di Palestina, dan Palestina menjadi negara merdeka. Tapi hari ini kan OKI tidak bisa berbuat apa-apa. Yeah. Ini makanya organisasi konferensi kerjasama Islam itu bagaimana ini ada masalah ini dengan Palestina. Jadi dia didesain hanya untuk menangani kasus Palestina. Tapi masalahnya setiap kali rapat OKI itu faksi yang diundang satu faksi yang lain tidak. Kan begitu. Yang terakhir di Jakarta, ya itu sidang darurat OKI. Satu faksi diundang, faksi yang lain tidak. Dan kita misalnya bagaimana? Faksi mana yang tidak diundang, faksi mana yang diundang misalnya? Ya faksi yang diundang itu yang di tepi barat. Iya. Maksudnya. Iya. Nah, sedangkan yang di Gaza tidak diundang. Padahal yang mau dibicarakan ya itu sebetulnya. Yang mau dibicarakan itu. Yang mau dibahas itu. Kenapa? Karena memang ada dua replika yang berbeda antara pejuang Palestina di tepi barat dan di Gaza. Tepi barat, Fatah dalam hal ini, dia memang dari awal mengakui bahwa Israel itu adalah sebuah negara, entitas yang mesti kita hormati. Sedangkan Hamas dia bukan negara. Makanya mencari titik temu kemerdekaan agak susah. Ya, antara Hamas dan Fatah ya. Nah, saya ke Mas Gihik dulu nih, Mas, melihat sebenarnya kenapa sampai sekarang apa yang dicita-citakan untuk kemerdekaan Palestina itu belum berhasil gitu. Ya, belum berhasil. Atau paling tidak two state solution itu belum berhasil. Mungkin di awal-awalnya sih kalau rakyat Palestina, tokoh-tokoh politiknya awalnya sekali mungkin menghendaki bahwa Israel harus keluar. Israel harus keluar, dan itu kan karena difasilitasi oleh Inggris. Mereka masuk setelah Palestina dijajah. Kan semua banyak negara dijajah pada waktu itu, termasuk negara-negara di Timur Tengah. Nah, ketika Inggris mau keluar, kemudian ya difasilitasi karena ada kejadian di Jerman, dan mereka ini perlu diberi tempat lah gitu. Akhirnya di Palestina ini didirikan negara yang namanya Israel ini, negara Israel. Nah, tapi belakangan ya faksi di Palestina itu ada yang realistis, ada yang masih idealis. Yang realistis itu ya yang di tepi barat,
ya kebanyakan dari Fatah, dan lebih mengedepankan diplomasi di dalam memperjuangkan negara Palestina merdeka. Nah, memperjuangkan negara Palestina merdeka, mereka katakan kalau Israel yang sudah seperti sekarang ini dihapuskan, itu udah nggak mungkin. Sehingga mereka bisa menerima two-state solution itu. Dan ini yang dimunculkan oleh Presiden Amerika, misalnya Barack Obama, Presiden kita, ya, Joko Widodo, yang mengatakan bahwa two-state solution ini adalah yang paling realistis. Tapi dari sisi Hamas, itu kan tepi barat sama Gaza jauh juga itu. 30 kilo. 30 kilo. Jadi komunikasi juga bisa terputus gitu kan. Nah, dari yang Gaza, pejuang-pejuang Hamas ini, mereka mengatakan enggak, pokoknya Israel harus keluar. Dan bagaimana mengeluarkan Israel? Buat mereka tidak nyaman. Bagaimana membuat mereka tidak nyaman? Siapkan peluru-peluru kendali untuk diluncurkan ke Israel. Tapi biasanya Israel itu sudah bisa mengantisipasi bahwa akan ada serangan misalnya dari Hamas, dia akan serang duluan. Nah, itu yang disebut sebagai anticipatory self-defense. Dia akan mengatakan, saya ini membela diri saya karena mengantisipasi tembakan rudal dari Hamas. Bahkan mereka buat dome juga untuk memastikan bahwa rudal-rudal itu tidak akan jatuh ke negara Israel. Macam-macam mereka lakukan. Nah, tapi yang tanggal 7 Oktober itu, mereka terdadak dengan apa yang dilakukan oleh Hamas. Dan itu membuat marah dan dendam. Terutama ya pasti tokoh-tokoh politiknya. Dalam hal ini Perdana Menteri Netanyahu. Ya, saking marahnya sampai kemudian melakukan serangan sebenarnya yang sudah tidak proporsional lagi. Karena apa? Serangan itu ditujukan, ya mereka sih mengatakan kita tidak tahu ada di situ ada rumah sakit misalnya begitu ya, atau di situ ada anak-anak, atau kalaupun mereka tahu, ya para pejuang Hamas itu menggunakan anak-anak atau perempuan sebagai shield, sebagai tamengnya. Ya kami kan nggak punya pilihan selain ya ditembakin aja di sana. Tapi ada pendapat juga katanya itu salah sasaran, kan pengakuannya begitu, salah sasaran tuh, harusnya bukan ke rumah sakit, tapi akhirnya jatuhnya ke rumah sakit, ya, katanya tapi kalau salah begitu. Sasaran kok banyak bener salah sasarannya makanya, gitu kan. Nah, sebenarnya sih ya kalau misalnya serangan udara itu untuk melumpuhkan di awal, tapi juga tidak boleh menargetkan seperti rumah sakit, rumah ibadah dan lain sebagainya. Tapi kan selalu mereka yang jadi pejuang itu, karena mereka juga bukan kombatan begitu ya, pakai pakaian yang katakanlah kelihatan bahwa oh ya ini Tentara. kombatan gitu ya, tentara, tapi menyaru dengan masyarakat. Nah, jadi mereka mengambil perlindungan kadang-kadang ya di rumah sakit, di tempat ibadah. Jadi seolah-olah dari sana Israel mengatakan saya punya alasan nih untuk menyerang, menembaki di sini. Padahal ternyata apa? Banyak masyarakat sipil. Dan ya mereka namanya dalih ya. Mohon maaf, Yasmin ini orang hukum gitu kan. Orang tahu lah kalau orang hukum berdebat itu pasti ada dua fakta dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu fakta dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Dua sudut pandang yang berbeda. Dua sudut pandang yang berbeda. Nah, tinggal narasinya kan. Nah, ini kan dua-duanya melakukan narasi sebenarnya. Dari para pejuang Hamas mengatakan bahwa saya ingin keluar, makanya saya serang mendadak, saya nggak buat nyaman. Rakyat sipil juga bisa juga jadi target. Tapi dari sisi Israel juga melakukan hal yang sama. Yang dilupakan oleh mereka ini adalah rakyat Palestina yang tidak berdosa, ya, perempuan, anak-anak dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau udah melihat seperti ini, memang perang itu menyengsarakan. Maka saya setuju dengan Presiden mengatakan bahwa saya nggak akan berpihak ke Hamas atau saya berpihak kepada Israel. Saya berpihak kepada keselamatan dari masyarakat di Palestina. Ya kan, itu yang harusnya memang dituju, dan dunia sekarang teriak seperti itu. Cuman masalahnya menyampaikan ke Amerika Serikat, menyampaikan ke Joe Biden, ini yang Joe Biden masih dalam narasi enggak, Israel itu melakukan self defense. Ya. Dan kalau misalnya marah seperti juga Amerika Serikat marah karena dapat serangan dadakan dari Jepang, ya mereka menjatuhkan bom atom yang tidak melihat
mana masyarakat sipil dan bukan sipil, ya kan? Dan kemudian jadi takluk dan tunduk, terus kemudian diokupasi. Maka yang kita khawatirkan sekarang bahwa Israel itu akan menyerang secara tidak proporsional, lalu kemudian dia juga meminta masyarakat evakuasi keluar, ya, alasannya pasukan darat akan masuk. Tapi yang jadi concern juga adalah jangan-jangan Israel akan menduduki wilayah yang ditempati oleh rakyat Palestina. Ya, setelah mereka suruh keluar. Setelah mereka suruh keluar, artinya apa? Israel memperluas wilayahnya lagi. Ini yang sudah diingatkan juga sama Presiden Joe Biden. Dia katakan, boleh kamu melakukan serangan balik, mencari Hamas, tapi jangan sampai kamu mengklaim tanah rakyat Palestina. Itu sudah disampaikan. Demikian juga soal hukum humaniter. Itu juga disampaikan. Tapi saya katakan, itu tidak cukup. Harusnya Presiden Biden juga menyampaikan bahwa kamu harus stop. Karena kalau tidak stop, perang dunia itu juga akan ada di ambang pintu. Kemarin ini kan Iran sudah latihan perang. Ya, kalau misalnya kita bicara latihan perang itu kan sama aja waktu ke Rusia latihan perang, tiba-tiba masuk ke Ukraina, ke Donbas gitu kan. Nah, ini yang menurut saya itu harusnya ditangkap fenomena seperti ini oleh Presiden Biden. Tapi Presiden Biden malah mengirim kapal induk untuk memastikan kalau Iran menyerang Israel, maka Amerika Serikat sudah siap di situ untuk menyerang Iran. Nah, itu kalau misalnya kayak gitu kan mengekskalasi perang itu yang tadinya antara Israel dengan pejuang Hamas jadi ya, jadi kalau meluas berarti ada potensi perang dunia ketiga. Ya, PD ketiga ya. Terus kalau soal yang tadi Mas Gihik bilang kan, katanya Israel biasanya nyerang duluan karena antisipasi bahwa daripada diserang mendingan nyerang duluan. Betul. Nah, apa yang disampaikan oleh Hamas bukankah seperti itu juga? Ada yang pendapat bahwa ya makanya Hamas menyerang 7 Oktober karena daripada diserang duluan lebih baik menyerang duluan. Ada indikasi seperti itu nggak? Betul, ada juga seperti itu. Artinya selama ini kan terdeteksi, ya di situ kan mungkin intelijennya, mungkin radarnya dan lain sebagainya yang dari Israel itu mudah sekali mendeteksi kalau ada pergerakan-pergerakan. Kecuali yang kemarin. Maka kemarin itu Perdana Menteri Netanyahu sempat marah juga sama Menteri Pertahanannya, tapi kemudian dianulir gitu ya, bahwa sebenarnya ini sesuatu yang tidak bisa diantisipasi. Tapi dari pihak Hamas tentu dia akan mengatakan kami ini dari segi jumlah tentaranya pasti kecil, lebih kecil daripada Israel. Dari peralatannya pasti lebih canggih Israel daripada mereka punya, gitu kan? Jadi gimana caranya bisa memenangkan perang dalam posisi yang asimetris ini, tidak segaris begitu ya? Tidak setara. Setara. Nah, itu caranya adalah ya satu perang gerilya dan perang yang membuat dadakan. Karena kita waktu merdeka juga dulu juga seperti itu. Kita lancarkan perang gerilya, tapi kita disiplin bahwa yang kita serang itu adalah instalasi militer, tempat-tempat pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menyasar misalnya masyarakat sipil gitu ya. Mas Muta'ali, itu berkaitan dengan yang tadi saya tanyakan bahwa masyarakat itu atau sebagian dari masyarakat ada pandangan yang mengatakan bahwa ya itu Hamas itu kenapa nyerang duluan gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah, Anda sendiri melihat bagaimana? Apakah Hamas pada saat itu tanggal 7 Oktober memang punya alasan untuk menyerang Israel atau ada sesuatu yang membuat mereka akhirnya melakukan serangan pada 7 Oktober kemarin itu? Baik, ada rilis resmi yang dikeluarkan oleh Hamas ya. Kenapa mereka melakukan serangan Fajar mungkin ya, kalau kita konversi ke serangan Fajar 1 Maret itu. Ada rilis resmi. Itu poin 1, 2, 3. Poin 1-nya itu karena orang-orang Palestina tidak diizinkan sholat di Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Palestina tidak boleh ke sekolah, di tasnya ada bendera Palestina. Lalu mereka menyanyikan lagu Palestina. Dan yang ketiga, itu wilayah yang diterabas ya oleh pasukan Hamas, itu wilayah selatan Israel, namanya Ashkelon. Nah, di situ hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu ada festival Supernova. Ya, festival Supernova.
itu memang agak joget-joget. Tapi bukan masalah supermovanya. Wilayah itu baru saja itu diambil, dirampas oleh Israel. Padahal orang-orang Palestina orang Gaza di utara itu jelas punya sertifikatnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi seolah-olah acara Supermova itu adalah bentuk pesta yang mereka berhasil mengambil tanah orang-orang Palestina. Berarti kan ini menari di atas penderitaan. Dan luar biasanya itu Al Jazeera memberikan satu data bahwa satu hari sebelumnya, tolong yang acara Supermova, karena bukan hanya orang Yahudi Israel saja yang ada di situ, ada yang dari Thailand, ya, macam-macam ada di situ. Tolong kalian keluar dari situ, karena kami akan melakukan penyerangan. Kami akan mengambil tanah yang diambil beberapa bulan. Itu sebabnya kenapa pasukan Hamas masuknya agak mudah, karena bentengnya belum rapi, Pak. Ya, bentengnya itu belum tertutup rapi. Kenapa? Karena baru saja dibuat. Karena benteng yang rapi itu, jadi ada ya sekitar 10 kilometer itu tanpa benteng. Ya, tanpa benteng. Sehingga pasukan darat itu kan kemarin masuknya lewat pintu Salahuddin. Karena memang belum ada benteng. Nah, kenapa belum ada benteng? Karena tanah itu baru didapat oleh Israel ya setelah pemukim utara Gaza itu dipaksa keluar. Mereka diusir kemana itu? Diusir ya pindah ke dalam. Iya. Ya, artinya ke Gaza City atau ke selatan. Iya. Ya. Nah, yang tadinya utara itu kan yang head to head. Di situ ada rumah sakit kita, rumah sakit Indonesia di Gaza, itu jaraknya amat sangat dekat. Jadi kalau saya lihat dari beberapa foto gambar ya, beberapa relawan Mercy yang ada di rumah sakit kita di lantai 4 itu kalau malam hari gemerlap lampu di Tel Aviv kelihatan. Berarti memang jaraknya tidak begitu jauh, gitu. Jaraknya tidak begitu jauh. Nah, 3 poin ini menurut saya menjadi penting, ya, menjadi penting bahwa memang ada announce duluan, begitu ya. Tolong kalian yang ikut acara Supermova untuk keluar. Tapi ya di luar itu kan eskalasi menjadi amat sangat besar begitu, dan itu menjadi alasan Benjamin Netanyahu melakukan serangan. Itu sebabnya ada salah satu analisis bagus betul ya di Haaretz begitu. Jadi bisa jadi katanya itu Benjamin Netanyahu yang menginfiltrasi Hamas gitu ya, untuk mereka melakukan penyerangan. You jual 1, saya beli 10 kan begitu. Walaupun mohon maaf, menurut saya analisis ini agak repot untuk dipertahankan. Kenapa? Karena terlalu mahal harga yang dibayar oleh Israel. Iya. Kenapa? Nah, pasukan darat yang menerabas ke dalam Tel Aviv itu berdasarkan informasi dari Haaretz.com itu 313. Dan sampai sekarang belum keluar. Ya, IDF itu berhasil memberikan foto jenazahnya hanya 7 saja. Berarti kan ada sisa 306. Nah, ini salah satu di antara alasan kenapa IDF itu menangguhkan serangan darat. Ya, walaupun dilakukan juga Kamis malam Jumat kemarin 3 kali gitu ya. Kenapa? Karena yang 313 ini dari 12 pucuk nuklir yang aktif, ini 8 sudah dilumpuhkan. Nah, ini yang bikin mereka repot tuh itu tuh. Oh, kalau kita keluar nanti dalam siapa yang jaga? Pada saat bersamaan Hizbullah sudah masuk, kan begitu. Kemudian Turki dengan Siprus juga sudah latihan militer dan seterusnya. Sehingga per hari ini sudah 9.200 ya yang wafat dari pihak Palestina. Jumlah ini lebih banyak ketimbang jumlah yang wafat dari Palestina sejak Gaza diblokade 2007. Dari 2007 sampai Agustus 2023 ini, itu yang wafat 6.494. Tapi perang ini baru 25 hari per hari ini sudah 9.200. 25 hari. Yang tadi 15 tahun 6.494. Ini 25 hari 9.200. Iya. Nah, maka humanity kita, kemanusiaan kita justru. Saya menarik itu ada statement dari Yair Lapid. Yair Lapid ini dia ketua partai besar yang memang tidak gabung dengan Likud
dia sampai saat ini tidak mau untuk berkoalisi dengan partai Likud, ya partai pemenangnya Benjamin Netanyahu. Kenapa? We have humanity. Diksi ini cukup menarik nih, Prof. Ya, di dunia kajian Israel, we have humanity. Ini sesuatu yang menarik begitu. Kita punya kemanusiaan. Tapi soal ini, soal misalnya Hamas ini berkaitan dengan sudut pandang tadi ya, bahwa ada sebagian orang dari sisi mana kita melihatnya. Misalnya ada yang menganggap Hamas ini adalah teroris, tapi di sisi lain adalah pejuang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Dan siapa kira-kira yang menyebut itu adalah orang-orang yang pro Israel ya? Hamas memang itu awalnya embrionya cabang Ikhwanul Muslimin di Palestina, IM, begitu. Dan oleh Arab Saudi sendiri, bukan hanya oleh Barat ya, itu dimasukkan dalam list organisasi teroris. Jadi karena dia embrionya memang bagian dari Ikhwanul Muslimin, dan pendirinya Ahmad Yasin itu termasuk murid taatnya Hassan al-Banna, sehingga melakukan genealogi itu cukup mudah kan begitu. Nah, maka membaca perspektif Hamas itu teroris karena memang basis awalnya dia turunan dari Ikhwanul Muslimin. Nah, itu yang mengatakan perspektif bidang-bidang kajian terorisme biasanya. Ya, selalu memasukkan IM kan begitu. Nah, yang tidak memasukkan, ya jangankan kajian terorisme kan begitu ya. Dalam dunia media saja itu istilahnya beda-beda kan begitu. Ada pejuang Hamas, ada militan Hamas kan begitu. Ada teroris Hamas. Ya, maka emosionalnya itu kemana kan begitu itu ya. Tapi sebetulnya masalah Palestina itu masalah yang tidak ruwet, Mbak Yasmin. Dia simpel. Sebuah negara, masyarakat yang ingin kembali ke tanah airnya. 1948, 700.000 orang Palestina keluar dari Palestina. Mereka jadi refugees. 2/3 warga negara Jordan itu orang Palestina. Bahkan istri Raja Jordan itu orang Palestina. Mereka tidak punya hak kembali untuk ke Palestina. Kalaupun diizinkan kembali di atas usia 60 tahun. Bukan ke tanah airnya. Tapi hanya sebatas sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Setelah itu mesti kembali ke pengungsian. Jadi masalah Palestina is simple simple konflik. Ya, mereka ingin kembali ke tanah airnya. Mereka ingin merdeka. Kan begitu. Ya. Nah, yang bikin rumit itu politik itu. Kan begitu, dan kepentingan-kepentingan itu. Soal gencatan senjata itu. Gencatan senjata itu ada 120 negara yang setuju dengan gencatan senjata. 14 negara di resolusi Majelis Umum PBB ya. 14 negara tidak setuju. Nah, Amerika termasuk Israel sendiri tidak setuju gencatan senjata. Anda melihat ini seperti apa, Mas? Ya begini, kalau udah di PBB itu ya ini masalah politik, dan ujungnya itu nggak ada tuh hukum itu. Yang ada hukum rimba, siapa yang menang dia yang kuat, siapa yang kuat dialah yang menang gitu. Jungle law gitu. Iya. Nah, sebelum kesana kita juga balik nih ke soal kemarin, begitu ada penyerangan, Presiden Palestina mengatakan bahwa Hamas itu tidak mewakili kami gitu kan. Kami ini Fatah gitu. Jadi sekarang kayak tadi saya sempat berdiskusi dengan Mas Gihik bahwa ketika kita bilang Palestina, kita harus pisahkan antara Hamas dan Fatah. Itu gimana itu, Prof? Karena dari sisi Fatah pasti bedakan antara Hamas dengan Palestina. Tapi dari sisi Hamas bedakan antara Fatah dengan Palestina. Karena kan ada 2 faksi. Iya. Ibaratnya ada partai politik di Indonesia yang ada 2 kepengurusan, saling menafikan kan gitu kan. Karena mereka sama-sama mengatakan sayalah Palestina, saya yang authorize gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu juga rakyat Palestina itu mendukung apa yang menjadi kebijakan politik dari pemimpinnya. Nah, sama itu juga seperti kayak kita di Indonesia kan belum tentu semua 100%. Tapi kira-kira rakyat Palestina itu lebih setuju atau lebih pingin seperti yang dilakukan oleh Hamas atau gimana? Ya pasti ada, kalau misalnya yang di Gaza itu tentu ingin seperti apa yang dilakukan oleh Hamas. Tapi kalau misalnya mereka yang di tepi barat, enggak, mereka sama seperti Fatah. Maka kalau misalnya ada pemilu dan lain sebagainya, ya yang di tepi barat akan mendukung yang Fatah. Kalau yang di sini
Hamas begitu. Dan Fatah setuju dengan two-state solution itu ya. Two-state solution. Itu yang paling realistis dan itu yang diperjuangkan sejak lama ya, tentang two-state solution itu. Sekarang kita ke Indonesia dulu ya. Bagaimana peran yang bisa diambil oleh Indonesia? Ya, yang pasti kalau yang konvensional seperti yang dilakukan Ibu Menteri Luar Negeri sekarang, menghadiri sidang OKI ke PBB menyampaikan pandangannya di sidang darurat Dewan Keamanan PBB, terus kemudian juga berdebat juga di Majelis Umum PBB, sampai kemudian ada resolusi yang dikeluarkan. Tapi kalau misalnya kita bergantung pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena di belakangnya ada Amerika Serikat, susah. Sama kan kayak di Ukraina, karena di belakangnya ada Rusia, ya susah juga. Walaupun pada waktu resolusi di mana kita juga Indonesia nih sebagai co-sponsor, itu mengutuk tindakan Rusia, pertanyaan kita apa berhenti perangnya Rusia? Kan enggak, sampai hari ini masih terus. Ya, sekarang orang-orang pada bilang kita nih negara-negara luar, negara internasional termasuk Indonesia, jangan cuma pakai PBB aja. Dan betul. Iya, jadi nah harus itu yang harus jalur yang tidak konvensional. Itu yang saya bilang, misalnya Bapak Presiden bisa melakukan kontak langsung ke Joe Biden. Kenapa saya katakan Joe Biden? Karena Joe Biden itu Presiden Amerika yang bisa punya kendali terhadap Benjamin Netanyahu. Joe Biden ini yang harus didesak, harus ditekan. Kalau misalnya kita ngomong sama Perdana Menteri Netanyahu, satu, Indonesia nggak punya hubungan diplomatik, mungkin akan diabaikan. Kedua, Perdana Menteri ini dia merasa bahwa siapapun negara mau minta saya stop, kalau misalnya Amerika Serikat belum bilang stop, saya nggak akan stop. Itu aja dia bilang. Tapi Amerika juga mendukung two-state solution ya, tapi dia mendukung juga Israel itu untuk perang gitu, gimana ya? Makanya itu kan artinya kan gitu kan, dia 14 termasuk 14 negara yang tidak setuju gencatan senjata, tapi dia juga mendukung two-state solution, betul kan? Karena gini, kan ini kan ada Hamas, lalu di sini ada Fatah yang terpisah tadi 30 km. Di sini Palestina mengakunya, di sini Palestina kayak Cina, People's Republic of China, yang satunya bilang Republic of China. Ya kan Taiwan, dua-duanya. Tapi kan kebijakannya beda. Yang satu mengatakan enggak, itu bukan apa-apa, itu bagian dari kita. Yang satu juga kayak gitu. Nah, Amerika Serikat ketika menyerang Hamas itu dalam rangka bukan menyerang Hamas, membenarkan tindakan Israel menyerang Hamas itu dalam rangka karena Hamas yang menyerang Israel. Lebih dulu. Iya. Menurut Amerika ya wajar lah kalau misalnya Israel membalas gitu ya. Nah, sementara kalau two-state solution itu dalam konteks penyelesaian komprehensif terhadap masalah Palestina itu bagaimana? Makanya waktu itu dihadirkan Perdana Menteri Abbas ya, yang dari Fatah untuk ketemu. Dan mereka udah ya ada teken-tekenan dan lain sebagainya, bagaimana bisa membuat two-state solution ini. Jadi Amerika Serikat tentu dia punya dua pandangan yang berbeda memang. Kalau misalnya urusan serang menyerang, dia akan benarkan Israel, tapi dalam posisi damai dia akan mendorong supaya udahlah, daripada Anda bertikai terus, sekarang Israel kamu akui negara Palestina. Sampai hari ini kan Israel merasa saya duduki, dan Gaza maupun di tepi barat itu saya kuasai. Iya. Bahkan pegawai-pegawai negerinya dan lain sebagainya itu Israel yang bayarin gitu ya. Artinya uang dari mereka terus kemudian dikasih ke pemerintahan untuk bisa bayar. Jadi kayak kemarin ini yang saya dengar dari berita, uang pajak yang dikenakan bagi rakyat Palestina yang harusnya kembali ke Palestina itu di hold dulu sama Israel. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya uang tidak berputar di situ, masyarakatnya kan akan berteriak. Kalau mereka berteriak, harapan mereka mungkin mereka akan bilang petinggi-petinggi Hamas yang sekarang turunin. Tapi yang di Gaza ini, ya kan? Jadi segala lini itu sedang dilakukan oleh Israel. Nah, oleh karena itu sekarang ini pertama adalah Bapak Presiden kalau perlu kontak Joe Biden untuk memberikan perspektif. Yang kedua, masyarakat kita juga harus bergerak. Kita harus kirim lewat sosial media dan lain sebagainya terkait dengan apa yang terjadi di Gaza. Karena begini,
kalau misalnya media mainstream, ya, apalagi yang dari Amerika Serikat, dia akan memberitakan tentang Israel. Dari sisi Israel, Dari bukan sisi dari sisi Israel. Palestina. Kan seperti saya katakan tadi, satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Tinggal sekarang kita mau cerita yang sebelah mana ini kan gitu. Nah, karena dari sisi Israel, jadi masyarakat di Amerika menganggap bahwa oh iya benar, Hamas itu salah. Tapi kalau misalnya mereka melihat lewat sosial media apa yang dilakukan oleh Israel, mungkin dia bilang, oh iya nggak benar juga nih. Dan dialah yang akan menekan Joe Biden, administrasi yang sekarang untuk menghentikan serangan ke Israel melakukan serangan ke Gaza gitu. Ya karena Amerika ini kan sangat berperan dalam konflik ini sebetulnya kan. Oh sangat. Dia diem saja, Israel merasa bahwa saya mendapat persetujuan, ya kan? Dia diem aja gitu ya. Jadi Perdana Menteri Netanyahu mungkin bilang, udah kamu diem aja. Atau misalnya Amerika Serikat tuh kayak misalnya dua anak kecil berantem, kan ada yang gede, di sana juga ada yang gede. Nah, udah main lihat-lihatin nih yang gede. Ya, kalau kamu bantu dia, awas ya, saya maju nih. Kan gitu. Terutama kan di belakang dari Hamas ini kan Iran. Ada Hezbollah dari Lebanon. Nah, mungkin negara-negara lain kayak Turki udah Suriah. Turki sudah masuk. Ini justru kalau saya katakan ya, Bapak Presiden mungkin perlu menyampaikan kepada Joe Biden, ini akan meningkatkan terorisme yang mungkin dianggap dari negara Timur Tengah kepada siapa? Amerika, dan ini akan membahayakan rakyat Amerika. Maka tolong nih Israel ini harus di stop gitu. Harus disampaikan seperti itu. Kalau sekarang ini mungkin Presiden Amerika Serikat Joe Biden melihat dari sisi Israelnya, dapat masukan-masukan juga dari mereka yang di lingkaran itu. Nah, tapi kan kita harus memberikan perspektif lain. Ya kan? Kalau misalnya tiap hari kita dikasih lihat warna merah, pasti di kepala kita, oh iya merah nih, ya kan? Padahal ada warna lain. Nah, siapa yang memberikan masukan itu? Ya salah satunya harusnya Indonesia. Indonesia signifikan nggak? Saya selalu bilang, udahlah nggak usah bicara signifikan atau tidak. Yang penting sekarang berbuat gitu kan. Kalau misalnya kajian nanti ujung-ujungnya ya udah nggak usah, ya nggak jadi, udah debatnya panjang malah nggak jadi. Sekarang pokoknya berbuat, angkat telepon itu. Jadi Kementerian Luar Negeri harus cari upaya gimana caranya Presiden Joe Biden mau menerima telepon dari Presiden Jokowi. Lalu apa yang disampaikan? Ya, itu juga harus disiapkan. Lalu kemudian juga cari kontak supaya Hamas pun harus juga menghentikan serangan, karena Israel tidak akan menghentikan serangan kalau Hamas tidak menghentikan serangan. Ya kalau dua-duanya maunya lawannya duluan kan repot juga ini. Iya. Artinya sini mau berhenti kalau sana berhenti, sana mau berhenti kalau sini berhenti, kan repot juga kayak. Nah itulah makanya itu yang kita harus menjadi mediator yang istilahnya honest peace broker. Kita nggak punya kepentingan apapun, tapi kita melihat demi kemanusiaan. Itu kita harus hentikan. Jadi kita, kalau saya ditanya ya, siapa yang benar nih, Hamas atau Israel? Saya tanya, who are we to judge? Siapa kita yang kemudian menghakimi bahwa yang ini yang benar, ini yang salah? Nggak bisa kalau kita bilang, oh yang Israel yang benar, nanti kita berkelompok sama Amerika Serikat CS. Tapi kalau misalnya Hamas yang benar, nanti berkelompok sama negara-negara Iran dan lain sebagainya. Saya katakan, Indonesia kita punya politik luar negeri bebas aktif. Dan kita nggak perlu berkelompok. Non-blok. Lalu siapa yang harus kita bela? Yang kita harus bela adalah rakyat Palestina yang menjadi korban, perempuan, anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya. Maka serangan itu harus dihentikan sekarang untuk supaya mereka yang jadi korban ini stop gitu ya. Kecuali kalau misalnya pejuang Hamas, tentara Israel, mereka udah taken kontrak sejak awal mati. Ya kalau masuk tentara kan pasti mati. Kira-kira seperti itu kalau terjadi perang. Ya kan? Tapi kalau misalnya mereka yang orang-orang sipil, mereka nggak pernah taken kontrak bahwa saya akan mati. Ya, kecuali kalau misalnya sekarang kan suruh dievakuasi, ya kan, lari semua. Banyak yang lari gitu ya. Nah, terus kemudian di Gazanya sendiri ada orang-orang yang nggak mau bertahan. Ini tanah saya akan hadapi sampai titik darah penghabisan. Udah siap mereka udah siap untuk mati. Nah, tapi kalau misalnya yang lari ini itu kan jumlahnya juga besar. Kenapa negara-negara tetangga tidak mau terima? Ya negara-negara tetangganya mereka merasa bahwa kita akan ketumpuan masalah nih.
Karena kan harus mikirin makannya, minumnya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Uang dari mana? Masa dari APBN kita? Uang internasional gimana? Sudah datang atau belum? Wah, macam-macam. Berdebat nanti. Ya, akhirnya apa? Ya mungkin di situ Rafah juga akan ditutup gitu kan? Ditutup supaya nggak ada eksodus ke misalnya ke Yordania, ke Mesir begitu ya. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi kita juga jangan sampai di Indonesia itu nyalah-nyalahin, oh kenapa Mesir kayak begini, Yordania kayak begini. Kita juga harus paham bahwa ini masalah nggak mudah. Kita aja dapat misalnya pengungsi Rohingya juga kadang mohon maaf ya agak ngomel-ngomel walaupun mereka juga Islam katakanlah begitu ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya besar, tiba-tiba hilang, tiba-tiba udah punya KTP, kerja di Indonesia, berarti kan lapangan pekerjaan Indonesia akan hilang. Kan kira-kira seperti itu. Ya. Mas Muta'ali sepakat nggak dengan pendapat Mas Gihik bahwa memang kita tidak dalam posisi untuk menjudge bahwa siapa ini akhirnya dua-duanya kalau dilihat dari sisi yang berbeda mungkin ada betulnya dan ada salahnya juga. Ya, saya sepakat ya bahwa kemanusiaan itu atas nama kemanusiaan ini mesti dihentikan. Karena sudah 9.200. Tapi kalau Anda pribadi pandangannya seperti apa? Konferensi Asia Afrika itu kan salah satu poinnya bahwa we stand with Palestine, kan begitu. Bukan karena yang lainnya, tetapi karena dia dijajah, kan begitu kan. Karena kita merasa sebagai negeri yang punya pengalaman dijajah itu nggak enak betul, kan. Saya, Mbak Yasmin, Prof. Hikmahanto, ini kan kita ngomong enak betul. Ini kan karena blessing kemerdekaan kan. Begitu, makan minum enak sampai perut saya agak cukup besar kan begitu. Nah, kita ingin kenikmatan independence ini dirasakan oleh seluruh masyarakat internasional. Nah, kalau saya lihat dari analisis saya, ini bukan Israel against Gaza atau Palestine, bahkan Israel against the world. Ini melawan dunia. Ya, coba lihat Amerika mesti membedakan antara public dengan government. Pun di Inggris pun di Uni Eropa sekarang luar biasa. Menariknya orang-orang Yahudi itu datang ya hari Jumat yang lalu itu ke kayak semacam kantor ulamanya Amerika lah. Ya karena dengan jumlah pendemo yang luar biasa begitu, mereka khawatir membuat tidak aman ya untuk entitas Yahudi di Amerika begitu. Artinya bahwa orang Yahudi dia merasa yang dilakukan oleh Israel ini bukan hanya merugikan bagi pemerintahan Benjamin Netanyahu, tetapi juga seluruh entitas Yahudi dunia kan begitu. Yang kita takutkan kan itu. Kita sudah repot dengan Rusia, dengan Ukraina, Gaza menjadi gas menjadi terbatas. Sekarang akan tambah repot kan. Yang menariknya Korea Utara yang tidak tahu usul-usulnya begitu tiba-tiba kami mau kirim rudal gitu. Dia nggak jelas judulnya ini. Iya. Kenapa? Karena dia lihat Rusianya, karena dia lihat Cinanya. Ada di sisi yang sini gitu ya. Ada di sisi yang sini. Jadi maka yang dikatakan Prof. Benar itu. Ini Amerika katalisatornya yang paling determinan ya untuk itu. Ditambah memang sekarang ini ada friksi, Mbak Yasmin, di Pentagon begitu. Amerika ini kan hutangnya besar 31,4 triliun. 500.000 triliun kan begitu. Jadi kalau kita 8.000 masih wajar mungkin itu Prof ya. Nah, ini 500.000 triliun luar biasa. Kata tentara yang dari Afghanistan, dari Irak, gaji saya pesangon yang belum dibayar katanya. You mau bayar untuk Israel. Nah, saya kira mungkin publik Amerika, Noam Chomsky juga sudah menulis buku luar biasa sebelum kejadian 7 Oktober. Bukunya bagus, The Precipice, jurang. Jadi, andaikan global injustice ini diteruskan, maka akan memperdalam jurang yang luar biasa. Dia seorang Yahudi, jangan salah. Ya, jadi di sini diperlukan hati kan begitu ya. Ini bukan soal agama, ini bukan soal Yahudi dan non Yahudi, ini soal human. Sebenarnya di Israel sendiri ada masyarakat yang tidak setuju dengan tindakan dari Netanyahu, bahkan mereka demo. Nah, jadi nggak semuanya sih sebenarnya. Dan mungkin mereka akan mengatakan, ya saya Yahudi, tapi kan saya bukan
yang orang bilang Zionis gitu ya, pemerintahan yang ingin membuat negara Israel itu tetap eksis gitu ya, at all cost. Tidak semua Yahudi adalah Zionis gitu ya. Belum tentu. Iya, Belum tidak tentu. iya makanya Iya. maksudnya orang Iya. Yahudi itu belum tentu Zionis. Betul. Belum tentu Zionis. Betul. Dan kalau yang tadi tadi kan Mas Giek sempat menyebut juga soal kita nggak boleh menghakimi juga misalnya Mesir atau Yordania menolak misalnya untuk menerima pengungsi dari Palestina. Anda sendiri berpendapat seperti apa? Ya, masalah refugees itu kan akan kemana-mana. Orang datang kan nggak mungkin nggak dikasih makan. Pada saat yang bersamaan ekonomi Mesir pun kan agak repot. Bukan sekedar. Jadi Mesir sebelum pandemi saja itu ekonominya sudah agak susah ya. Apalagi masalah dia dengan IM juga belum selesai, ACC itu. Ditambah dengan pandemi. Ditambah dengan sekarang. Ya, maka Raja Abdullah Jordan itu dia bilang kita menolak tepi barat dibuka. Kita tidak mau menerima pengungsi Palestina. Kita tahu kemampuan ekonomi Jordan berapa dia. Apalagi Suriah. Ya, yang konfliknya luar biasa itu kan. Mereka kalau buka dataran Golan juga repot. Di Jordan katanya udah 9 juta katanya ya Palestina, warga Palestina. 2/3 warga Jordan itu orang Palestina. Iya. Ya, jadi kalau penduduk Gaza itu kan 2,5 juta. Ya, daerahnya nggak besar, Bu Yasmin, ya cuma 365 kilo begitu. Jadi kalau semuanya dipindahkan, pejuang Palestina itu yang dari Hamas itu kan ada 30.000. Nah, berarti sekitar berapa itu? Sekitar, andai kan 2 juta keluar lah, 2 juta keluar. Kemampuannya bagaimana? Turki saja yang Erdogan suaranya keras juga nolak juga. Iya. Kan begitu. Ya, jadi kalau misalnya kita balik ke yang tadi, jadi resolusi PBB ada 120 negara mendukung, sementara mendukung gencatan senjata kan begitu. Sementara 14 menolak. Ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan terkait PBB itu? Ya. Balik ke yang tadi. Masalahnya 14 menolak tapi negaranya ya Israel, Amerika Serikat gimana gitu ya. Iya, Sama seperti pada waktu mengutuk Rusia, yang menolak pasti ya Rusia, negara-negara sekutu Rusia ya. Nggak ada. Karena kalau saya melihat seperti tadi saya katakan, masyarakat internasional tuh masih yang berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Kalau hukum internasional tuh cuma dijadikan alat legitimasi untuk membenarkan tindakannya dia, atau misalnya menyalahkan. Tapi setelah menyalahkan misalnya ada resolusi, so what? Ya, resolusi dari Rusia dan Brazil juga ditolak oleh Amerika dengan hak dimajukan veto. pasti diveto. Ya karena alasannya nih katanya tidak mencantumkan Hamas sebagai teroris. Katanya kalau usulan dari Rusia ditolaknya oleh Amerika dengan alasan seperti itu. Nah, Brazil sudah melakukan perbaikan tapi ditolak lagi oleh Amerika karena Israel harus mencantumkan bahwa Israel itu berhak untuk membela diri, katanya begitu. Jadi semua usulan akhirnya mentah dengan hak veto Amerika. Wordings itu penting. Kata atau kalimat itu penting. Kata atau kalimat diksi, misalnya teroris sama pejuang, militan. Ya, militan gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya diksi, tapi kan menunjukkan adanya keberpihakan. Ya. Dan di dunia kita hukum ini, saya sama Yasmin ini sudah biasa itu kata atau kalimat itu bisa menentukan. Ya kan? Nah, itulah makanya perdebatan nantinya di misalnya Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, itu masalah wordings itu. Oh, ini harusnya ada kata-kata teroris gitu ya. Nah, mungkin nanti kira-kira kalau misalnya teroris nggak diterima, harus dimunculkan sama yang nggak diterima, kira-kira jalan tengah katanya itu apa gitu kan? Seperti itu. Ya. Nah, sekarang menjelang kita tutup ya diskusi kita, menurut Mas Gihik dan juga Mas Muta'ali, kira-kira ini akan berlangsung sampai kapan dan akan berhenti itu bagaimana nanti? Kira-kira endingnya dari ini. Walaupun ini bukan bukan meramal, tapi dari sisi perspektif keilmuan masing-masing ini gimana? Ya, gini, waktu perang Ukraina orang pikir ini akan cepat nih, 2 minggu. Ternyata berbulan-bulan, sampai hari ini masih belum selesai. 2 tahun lebih. Iya. Nah, ini nanti kalau saya melihat bergantung pada pertama, bagaimana perlawanan dari pejuang Hamas ini ketika pasukan darat Israel masuk. Kalau mereka masih bisa bertahan lama, mungkin lama juga penyelesaian perangnya ini. Ya. Dan
dari sisi Israel, pokoknya mereka akan bombardir terus di tempat-tempat yang menurut mereka ada dugaan Hamas ada di sana, padahal rakyat sipil. Ya. Tapi kalau misalnya dari Israel dia masuk, terus kemudian dia bisa cepat melumpuhkan Hamas, dan saya katakan melumpuhkan Hamas bukan untuk hari ini saja, tapi melumpuhkan Hamas untuk mungkin 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Jadi nggak ada lagi itu faktor Hamas yang kemudian nanti muncul lagi, terus kemudian dia kuat akan menyerang Israel. Mereka mungkin sekarang ini menggunakan momentum untuk benar-benar menghabiskan yang namanya Hamas. Ya, kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu diturunkan, diganti dengan pemerintahan yang tidak keras gitu ya, tidak hanya maunya perang-perang. Kalau di Amerika tuh sebenarnya republik yang kayak begitu. Maka orang bertanya-tanya nih, Joe Biden dari Demokrat kok maunya perang terus gitu kan? Apa karena ekonominya lagi ailing, lagi susah sehingga apa? Dikuatkan industri pertahanan. Iya kan dapat lumayan juga tuh dari industri pertahanan itu untuk bisa berkompetisi sama Cina dan lain sebagainya. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa misalnya Netanyahu diturunkan, atau dari masyarakat di Palestina mereka tidak percaya lagi dengan tokoh-tokoh dari Hamas, ya, dengan harapan ada pergantian di sana, kemungkinan besar mereka bisa lebih mild lah gitu ya, nggak keras bisa, atau mereka lebih percaya sama Perdana Menteri Abbas yang dari Fatah misalnya seperti itu. Negara-negara lain cuma memanfaatkan aja. Ada konflik kayak gini, saya nggak seneng sama Amerika Serikat, hantam aja. Ya kan? Sekarang ini kan istilahnya Israel, US, and its allies gitu. Allies-nya siapa? Mungkin ya Prancis, Inggris gitu. Nah, sekarang dunia ini sedang marah sebenarnya sama mereka. Maka mereka perlu diberi kesadaran juga bahwa ini bukan pada masa-masa perang dingin yang Amerika sangat powerful, semua akan bergantung pada dia. Ada satu lagi Uni Soviet. Sekarang enggak. Masyarakat dunia itu seolah bersatu karena mereka punya common enemy. Siapa common enemy-nya? Amerika Serikat. Nah, itu yang kalau misalnya terjadi kayak begini, eskalasi perang jadi besar, kalau kemudian nuklir yang digunakan udah selesai dunia. Ya. Atau yang terakhir memang ada pihak ketiga yang jadi mediator untuk mengingatkan Presiden Bush seperti apa. Presiden Joe Biden. Iya, seperti apa? Harus ini. Demikian juga dengan pihak Hamas. Tolong di stop ini. Ya, kita tidak mau nanti rakyat yang jadi korban tanah yang kemudian diambil dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Pertanyaan yang sama untuk Mas Muta'alliq, kira-kira ini akan seperti apa endingnya? Iya. Jadi untuk konflik Israel Palestina saya tidak melihat ada wasit mediator yang mumpuni. Ya, karena konflik ini udah amat sangat lama. Pernah itu rapat darurat ketika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB deadlock, diadakan sidang darurat, itu yang berhasil hanya di 2 tahun, 1960 untuk Kongo, 1961 untuk Tunisia. Tapi selebihnya tidak ada yang berhasil. Nah, saya melihat mengandalkan kuartet UN, Eropa, Inggris, dan Amerika agak berat. Jadi wasitnya siapa? Kedewasaan masyarakat kita, masyarakat internasional. Jadi saya tidak tertarik mana yang menang, mana yang kalah. Kalau gitu, ini konflik ini maka against the world, melawan dunia. Yang rugi kita, ya, yang rugi kita. Maka disinilah saya melihat bahwa orang Yahudi, kemudian mereka-mereka yang tidak senang dengan kekerasan dari pihak Muslim Palestina, saya kira mereka satu rasa. 1947, ya, 1948 sebelum ada Zionis, 3 agama ini rukun: Islam, Kristen, Yahudi. Jangan lupa di Gaza itu ada Kristen, ada 4 gereja dihancurkan, gitu tuh ya. Ada 4 gereja. Kemarin terakhir hari Jumat, ya, itu pabrik roti Bu Melani, orang Nasrani, ya, Koptik, dibom juga, kan begitu. Jadi sebetulnya mereka ingin menghancurkan nilai-nilai keagamaan, kan rugi. Nah, saya kira ketika ketiadaan wasit yang mumpuni untuk konflik ini, maka masing-masing kepala negara, kemudian masyarakat terus memperkuat
kemanusiaan. Saya bersyukur ketika postdoc di Kairo dapat satu mata kuliah Noam Chomsky itu. Jadi saya bersyukur betul tuh dengan beliau. Terkait wasit yang mumpuni ini, bagaimana kita mencoba supaya ada wasit yang mumpuni? Terkait kalau ngelihat PBB seperti itu. Ya karena pasal 99 piagam PBB saja dikangkangi kan begitu. Jadi saya kira ketiadaan wasit ini ya menuntut akhirnya ya dunia internasional. Tadi dilihat siapa katalisator yang paling determinan, Joe Biden. Ya, saya sepakat kalau Pak Jokowi pernah ketemu Putin kan begitu, pernah ketemu Zelensky. Maka untuk tahap yang kedua juga nih, ya telepon juga Joe Biden. Karena untuk telepon Ismail Haniyeh di Benjamin Netanyahu juga nanti akan ada tafsir-tafsir yang kan sekarang kebenaran ini di netizen, maha benar netizen dengan segala firmannya kan juga repot juga gitu. Jadi saya kira Pak Jokowi telepon Joe Biden karena katalisatornya di beliau. Ya, sudah 8,5 miliar US yang dikeluarkan tok untuk 25 hari ini dari Amerika. Ya, terima kasih Mas Gihik, Mas Muta Ali, diskusi kita soal konflik Israel Palestina ini mudah-mudahan ya kita berharap konfliknya bisa segera selesai. Bukan cuma perangnya yang sekarang sedang terjadi, bahkan dua negara itu bisa segera berdamai lah ya, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.